Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami pada mata kuliah studi kelayakan bisnis tentang street photography sudut kota lama. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Anindya Triapsari dengan NIM 12221724 sebagai moderator. Saya Filandarini dengan NIM 122111349. Saya Rista Kalima Sukiana dengan NIM 12221795. Saya Dina Ayu Rahma dengan NIM 1221734. Saya Nurul Bella Siska dengan NIM 122111350. Saya Ida Vidiana dengan NIM 122211728. Saya Angelina Kusmawadani dengan 12 Selamat malam Mbak, dengan Mbak siapa? Saya Talita Elvina Fitriani. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari adat profesional. Bisnis Mbak yang dijalankan tuh apa Mbak? Untuk yang di sini tuh dari Hero Kreatif itu ada beberapa bisnis Mbak. Untuk bisnis utamanya kita itu ada di jasa fotografer. Jadi untuk jasa fotografer ini nanti dibagi menjadi dua bisnis. Yang pertama ada di street photo, yang biasanya itu ada di sekitaran Marga, kemudian ada di sekitaran Pringsewu, sama satunya di sekitaran Distrik 22. Untuk yang street photo ini kita buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, tapi khusus di weekend kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk street photo ini bisnisnya itu jadi sistemnya untuk fotografer kami itu nantinya berkeliling di jalanan di sekitaran kota lama, kemudian menawarkan jasa fotografer kepada customer. Untuk satu filenya itu 3.000 tanpa ada minimal pengambilan file. Tapi untuk yang bisnis keduanya itu ada di profesional adat. Untuk profesional adat ini sama kita menawarkan berbagai jasa fotografer mulai dari hunting biasa, kemudian pre-wed, wisuda, sampai pernikahan atau event-event lainnya. Hanya saja bedanya untuk di sini kita ada paketnya sendiri untuk setiap foto yang diminta, kayak wisuda kita ada harganya sendiri, kemudian pre-wed ada harganya sendiri. Di bisnis profesional juga kita menawarkan penyewaan busana baju adat sama beberapa busana casual seperti gaun atau jas. Kemudian untuk busana ini karena kita bisnis utamanya ada di fotografer, jadi untuk busana ini kita hanya sampingannya dalam artian kita tidak bisa menyewakan busana saja tanpa satu paket dengan fotografer. Nah ini kan unik ya Mbak, kayak pakai kebaya foto. Nah di sini tuh banyak sekali foto kebaya kayak gitu. Nah cara biar nggak apa kayak pesaing gitu gimana Mbak? Untuk cara bersaingnya kita selalu aktif Kak, mulai dari busananya, kemudian teknik-teknik fotonya, kemudian kita juga menyediakan indoor sama outdoor. Jadi untuk setiap customer kita biasanya menawarkan terlebih dahulu konsep foto yang mau yang dipingin itu seperti apa. Jadi nggak melulu konsepnya itu dari kita. Kalau begitu kan lebih bervariasi kalau dari customer gitu. Terus untuk busananya kita juga ada berbagai varian model adat Jawa, mulai dari yang klasik sama yang modern. Terus Mbaknya kok bisa kayak ada studio ini gimana? Awalnya gimana Mbak? Saya tanggung jawab sih, Oh, bukan gitu. pemiliknya ya. Untuk studio ini tuh sebenarnya baru Mbak, dari mulainya tuh kalau nggak salah dari tahun kemarin. Jadi untuk awal usaha bisnis ini tuh sebenarnya dari street foto 3.000-an dulu. Berarti belum ada sewa kebaya gitu ya? Belum. Kalau sewa kebaya sama foto indoor ini tuh sebenarnya baru mulai dari tahun kemarin. Kalau yang street foto ini udah dari tahun 2020. Dari tahun 2020 kemudian karena melihat pasar yang semakin ramai, terus kemudian kita juga ingin mengembangkan keterampilan keahliannya dari fotografer kita, karena kan beda ya Mbak, untuk skill yang di street foto sama skill yang di indoor dan profesional ini kan beda. Jadi karena ingin meningkatkan juga mensupport semua yang dari fotografer kita, jadinya kita Terus kok bisa dinamain sudut kota lama tuh gimana Mbak? kalau itu benar ya, pertanyaan dulu. Iya.
Terus banyak kan ini penanggung jawab gitu. Terus strategi pemasarannya gimana? Untuk strategi pemasaran kita melalui beberapa Kak. Yang pertama kita pasti ada tim sendiri untuk konten kreator karena nggak mungkin zaman sekarang kita nggak promosi lewat sosial media. Untuk konten kreator ini kita biasanya untuk konsep kontennya kita ambil dari beberapa BTS dari customer sendiri hasil fotonya. Jadi untuk hasil di tujuannya supaya masyarakat yang di luar sana itu yang belum tahu hasilnya jadi tahu kalau ternyata emang konsepnya kayak gini loh, kalau fotonya kayak gini nanti hasilnya kayak gini. Terus yang kedua dari konten-konten itu kita juga itu melakukan iklan di Instagram. Iklan di Instagram, kemudian kita juga selalu kita membuka semua dari sosial media, mulai dari TikTok, Instagram, WA, kita ada semua. Itu ada kayak promo-promo nggak Mbak? Ada. Jadi untuk bulan-bulan tertentu kita biasanya ada pasang-pasang promo tertentu kayak bulan Juni kemarin. Jadi kita di sini punya 2 cabang Mbak yang di Kota Lama untuk yang adat ini. Yang satunya di sini, yang satunya lagi itu di distrik 22 yang di Penutsu. Nah, itu juga salah satu cara menarik customer. Harganya beda ya, meskipun sama-sama kita menawarkan sama-sama baju adat sama jasa fotografernya harganya beda. Kalau yang di sini itu harganya satu orangnya untuk yang hunting biasa itu 125.000. Tapi untuk yang distrik itu 50.000. Jauh beda banget kan. Soalnya sini kan wisatawan ya Mbak. Distrik juga wisatawan. Padahal itu yang di Kota Lama ini, yang di Mixu di belakangnya yang iya. Nah, itu kan harganya 50.000. Kenapa kita kasih harga 50.000 itu kita tahu untuk berikan ke customer yang banyak banget yang di sini tuh customernya tuh dia rombongan. Sementara kalau rombongan itu untuk satu orang membayar 125.000 kan kadang-kadang keberatan. Jadi kita kasih harga 50.000. Tetapi dengan catatan servis yang kita berikan beda ya. Kalau yang dari sini 125.000 itu udah pakai komplit dari penataan rambut, hijab sampai ke sana pun semua sampai sandal sudah dapat. Tapi kalau di sana 50.000 itu dia hanya dapat busana atasan sama bawah. Jadi untuk penataan rambut, hijab, sandal itu belum termasuk harga. Yang 125 itu udah termasuk make up enggak Mbak? Oh belum. Jadi 125.000 itu untuk 50.000-nya untuk busana, satu paket busana pun. Kemudian yang 75.000-nya untuk 15 paket. Untuk yang di distrik itu 50.000, 25.000-nya untuk busana, 25.000-nya untuk 5 paket. Kalau buat pendapatan perharinya kadang berapa Mbak? Untuk apa rata-ratanya kalau yang di street photo? Untuk yang street photo untuk hari biasa itu 500 sampai 1 juta. Tapi itu bisa cabang ya. Cuma sini aja kalau itu kan kalau di street photo kan di Kota Lama kan ada 3 cabang berarti di Malpe ini, di distrik sama yang di tengah yang di Gereja Bende itu biasanya per cabangnya 500 sampai 1 juta itu kalau di hari biasa. Kalau weekendnya itu biasa sampai 2 sampai 5 juta satu cabang. Itu buat satu harinya ya Mbak? Kalau yang jasa sewa kebaya? Untuk jasa sewa kebaya untuk hari biasa itu paling 4 sampai 5 juta. Kalau yang weekend itu bisa 9 sampai 12. Itu per harinya? Buat 2 cabang atau 1 cabangnya aja? Apa? Buat 2 cabang atau 1 cabang? 2 cabang. Kalau buat kameranya itu
gimana Mbak? Untuk kamera kita bedakan Mbak antara yang street photo sama yang profesional. Untuk yang profesional ini kan karena permintaan foto konsep fotonya itu kan beragam ya, dan lebih intens lagi gitu loh Mbak, kayak pre-wed, wedding gitu kan lebih, maksudnya bukan event-event yang ecek-ecek gitu kan. Jadi untuk kamera kita beda. Biasanya kalau yang di street photo itu kita pakai dari 600 sampai 750 sama 60D. Kalau yang di profesional kita pakai minimal itu 750D, kemudian 40D, 6D sama R8. Berarti itu kamera emang punya sendiri ya Mbak? Iya, punya sendiri. Semua aset kameranya punya sendiri. Kalau buat pengelolaan keuangan itu ada bagiannya sendiri, Ada sebagian sendiri. Untuk kebetulan untuk owner kami itu bisnis ini tuh udah berkembang di beberapa daerah Mbak. Ada di Semarang, kemudian Tawangmangu, kemudian Cirebon. Kota Lama merupakan sebuah kawasan cagar budaya di mana terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang saat ini usianya ratusan tahun. Kota Lama juga menjadi sebuah ikonik kota Semarang yang dimana kawasannya menjadi tempat wisata warga lokal hingga mancanegara. Jika tidak lengkap, jika kita berkunjung ke sana tidak mengabadikan momen-momen berharga kalian. Maka dari itu, Sudut Kota Lama hadir untuk membantu mengabadikan momen-momen wisatawan lokal hingga mancanegara untuk berfoto dengan budget yang minimalis, ya Mbak. Sudut Kota Lama merupakan perusahaan rintisan yang berjalan dalam bidang jasa fotografi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2019. Sudut Kota Lama memiliki cabang tempat yaitu ada di Marba, Pringsewu, dan Distrik 22. Sudut Kota Lama merupakan perusahaan jasa yang memanfaatkan tempat pariwisata di Kota Lama, Semarang untuk menawarkan jasa street fotografi. Street fotografi Kota Semarang juga mempekerjakan karyawan dengan sistem freelance yang memiliki kemampuan dalam bidang fotografi. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Sudut Kota Lama ini menerapkan pemasaran dengan cara direct selling yang sifatnya face to face dengan calon pelanggan tanpa media apapun. Tim fotografer Sudut Kota Lama ini diharapkan mampu untuk berinteraksi secara nyaman dan menyenangkan dengan calon customer sehingga pemasaran dapat tersampaikan dengan baik yang nantinya akan mendorong bisnis ini untuk mencapai tujuannya yaitu profit. Alasan Sudut Kota Lama ini menggunakan strategi ini karena dari segi efektivitas mendatangkan konsumen, efisiensi waktu dan tenaga, dan budget yang lebih murah jika dibandingkan dengan strategi pemasaran yang lainnya. Selain itu, Sudut Kota Lama ini membentuk branding dengan cara memanfaatkan Instagram sebagai wadah untuk menyebarluaskan portofolio mereka secara online. Selanjutnya bab 3 yaitu aspek manajemen. Untuk yang pertama adalah dasar pendirian proyek. Sudut Kota Lama merupakan usaha yang berjalan dalam bidang jasa fotografi yang berdiri pertama kali pada tahun 2019. Di Sudut Kota Lama ini memiliki 3 cabang tempat. Yang pertama ada di Marga, Pringsewu, dan Distrik 22. Sudut Kota Lama merupakan perusahaan jasa yang memanfaatkan
tempat pariwisata di Kota Semarang untuk menawarkan jasa street turis fotografi. Kemudian yang kedua adalah visinya. Visinya yaitu untuk menjadikan sudut kota lama sebagai tujuan street fotografi yang dicari oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal yang berkunjung ke Kota Lama Semarang. Dan kemudian misinya yang pertama untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga yang cukup terjangkau, dan untuk meningkatkan pelayanan secara berkala, kemudian untuk membangun dan memperkuat skill fotografer yang ingin mencoba freelance di sudut kota lama. Untuk struktur organisasinya yaitu ada owner, admin, dan karyawan. Dari segi balas tenaga kerjanya itu tergantung jumlah foto yang diambil oleh customer. Untuk setiap 15 foto yang diambil oleh fotografer, maka fotografer akan mendapatkan 5.000 sebagai upahnya. Kemudian jika fotografer mencapai target yaitu 50 foto yang dapat diambil oleh customer, maka setiap 15 foto dihitung 7.000. Selanjutnya yaitu keempat, aspek teknik dan teknologi. Luas produksi sudut kota lama sesuaikan dengan orderan yang masuk, sehingga jumlahnya tidak menentu. Layout bangunan merupakan aspek yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Sebab adanya layout bangunan dapat menentukan kenyamanan dalam operasional. Sudut kota lama memiliki layout bangunan yang sudah dirancang sesuai dengan fungsi ruangan itu sendiri. Ruang penyimpanan kamera dan lain-lain, ruang admin dan toilet. Desain produk atau jasa. Produk merupakan hal terpenting dalam mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Oleh karena itu, kita harus menyajikan produk yang baik dan berkualitas yang tinggi. Sudut kota lama bertempat di Marba, Distrik 22, Pringsewu, yang merupakan ikon kota Semarang sebagai latar foto sehingga memiliki ciri khas yang dapat menarik perhatian konsumen. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Untuk nama-nama barangnya sebagai berikut. Ada satu kamera Canon dengan harga 19.300.000 dikali 6 unit, totalnya 115.800.000 rupiah. Yang kedua ada seragam dengan harga 120.000 dikali 6, jadi totalnya ada 720.000 rupiah. Yang ketiga ada handphone admin dengan harga 3.500.000. Yang keempat ada laptop dengan harga 5.700.000, memori 110.000 dikali 6 unit, jadi totalnya ada 660. Selanjutnya ada baterai cadangan dengan harga 375.000 dikali 6 unit, jadi totalnya ada 2.250.000. Yang ketujuh ada sewa bangunan. Di sini sewa bangunan di Kota Lama sendiri yaitu 80 juta. Jadi total dari semua sarana dan prasarananya ada 208.630.000 rupiah. Selanjutnya ada sarana pendukung. Untuk sarana pendukungnya ada token listrik, PDAM, Wi-Fi. Untuk token listriknya sendiri 800.000, PDAM 60.000, dan untuk Wi-Fi-nya 300.000. Jadi total semuanya untuk sarana pendukung yaitu 1.190.000. Selanjutnya ada model kerja harian. Yang pertama ada biaya kebersihan. Untuk biaya kebersihannya sendiri yaitu 20.000. Jadi 20.000 itu untuk satu tempat. Nah di sini kita pakai ada 3 tempat.
Jadi 20.000 dikali 3, jadi totalnya ada 60.000 untuk satu harinya. Yang kedua ada biaya promosi, untuk biaya promosinya sendiri 5.000. Jadi total semuanya ada 65.000 dalam satu hari. Nah di sini untuk satu bulannya itu 65.000 dikali 30 hari, totalnya 1.950.000. Untuk proyeksi laba ruginya, untuk target penjualan per hari yaitu 50 foto. Jadi 50 foto itu dikali sama 6 orang sebagai karyawannya di Marga Distrik 22 dan di Sewu. Untuk 50 fotonya dikali 6 orang totalnya 900.000. Nah di situ ada 300 file dikali 3.000, jadi totalnya 900.000. Untuk gaji karyawannya per hari 15.000 dikali 6 sama dengan 90.000. Jadi itu 15.000 untuk karyawannya karena targetnya ada 50. Analisis BEP dengan rumus TR sama dengan TC. Untuk TC-nya sendiri yaitu modal awal, TC sama dengan FC plus VC. Untuk FC-nya sendiri dengan gaji 2.700.000, biaya sarana dan prasarananya 208.630.000 rupiah. Jumlah VC-nya yaitu 211.330.000 rupiah. Untuk VC-nya sendiri ada biaya sarana pendukung seperti wifi, listrik, dan PDAM. Di sini ada 1.160.000 rupiah. Kemudian ada biaya modal per harinya 1.950.000 rupiah. Jumlah VC-nya adalah 3.110.000 rupiah. Jadi total TC-nya untuk FC ditambah VC dengan jumlah 214.440.000 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi cash flow dan analisis kelayakan bisnis. Untuk saldo awalnya yaitu ada 214.440.000 rupiah. Untuk arus kas keluar ada biaya pengeluaran dengan total 3.110.000 rupiah, biaya pengeluaran lainnya 211.330.000 rupiah, dengan total pengeluaran 214.440.000 rupiah. Untuk arus kas masuknya, di sini ada penjualan dengan totalnya 27 juta. Untuk penerimaan piutangnya nggak ada. Kemudian penarikan kredit tidak ada. Untuk total pemasukannya 27 juta rupiah. Untuk saldo akhirnya yaitu 27 juta rupiah. Analisis kelayakan bisnis yang pertama yaitu payback period. Payback period adalah periode pengembalian modal dengan rumus investasi awal dibagi dengan arus kas rata-rata dengan jumlah 19.514.040 dibagi 174.649.440 dengan hasil 1,3. Jadi payback periodnya yaitu 1 tahun 1,5 3 bulan. Yang kedua yaitu NPV, Net Present Value. NPV adalah selisih nilai sekarang arus kas masuk dan keluar selama periode waktu tertentu dengan rumus PVCIF dikurangi PVCOF dengan hasil 369.575.400 dikurangi 214.440.000. Jadi hasilnya 155.135.400. Jadi NPV-nya 155.135.400. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu profitability index adalah rasio antar nilai sekarang dari arus kas masa depan
yang diharapkan pada proyek dengan investasi awal yang diperlukan. Dengan rumus PI sama dengan present value dibagi initial investment dikali 100%. Dengan hasil 369.575.400 dibagi 214.440.400 dikali 100%. Jadi hasilnya 1,72%. Jadi PI lebih dari 1 artinya investasi layak diterima. Yang keempat yaitu IRR, Internal Rate of Return, adalah perhitungan yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas investasi potensial. Dengan rumus IRR sama dengan R1 NPV pangkat 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali R2 kurangi R1 dengan memperoleh R1 yaitu 10%, R2 15%. Jadi 10% ditambah 155.135.400 dibagi 20.896.760 dikali 5% dengan hasil 1,371%. Jadi IRR-nya 1,371%. Selanjutnya pada aspek lingkungan, pada lingkungan ekonomi berdampak bagi lingkungan sekitar seperti lowongan pekerjaan untuk masyarakat setempat dan mahasiswa yang ingin mencoba freelance. Hal ini pada lingkungan sosial dan budaya berdampak karena banyak pengunjung yang datang bukan hanya masyarakat setempat, melainkan masyarakat atau wisatawan mancanegara, sehingga sudut kota lama dapat meningkatkan eksistensinya sebagai jasa street photographer. Hal ini pada lingkungan politik dan AMDA tidak berdampak. Hal ini pada aspek hukumnya, untuk kegiatan usaha di sudut kota lama merupakan usaha perseorangan. Sudut kota lama dijalankan oleh beberapa orang, namun dari pihak sudut kota lama tidak memberi informasi terkait usahanya, sehingga kami kekurangan informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi